Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Gretio Christos Enrico Lino, NIM 2302461, kelas 5 TI 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan dalam MSS, peran AI dalam manajemen support system. Langsung masuk pada topiknya, yaitu mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan berevolusi sistem pendukung manajemen modern untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan akurat. Masuk pada slide kedua. Sini yang pertama ada definisi MSS, yaitu manajemen support system adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data, analisis, dan model prediktif. Yang kedua, tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas keputusan manajemen melalui akses informasi real time, analisis mendalam, dan prediksi berbasis data untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada komponen MSS, terdiri dari database manajemen, model base, knowledge base, dan user interface yang terintegrasi untuk mendukung berbagai level manajemen dalam organisasi. Slide selanjutnya itu evolusi MSS dari tradisional ke AI power. Yang pertama, di era 1990-an, MSS tradisional menggunakan database sederhana dan laporan statis, analisis terbatas pada data historis dengan proses manual yang memakan waktu. Di area 2000-an, integrasi dengan ERP dan business intelligence, munculnya dashboard interaktif dan kemampuan drill down untuk analisis data yang lebih mendalam. Yang ketiga, di era tahun 2010, yaitu Big Data Analytics dan Cloud Computing. MSS mulai memanfaatkan data volume besar dengan processing power yang lebih tinggi untuk insight real time. Di era 20-an, AI power MSS dengan machine learning, predictive analytics, dan automation decision support. Sistem dapat belajar dan beradaptasi secara otomatis. Selanjutnya, konsep dasar pemodelan dalam MSS. Pertama, ada model predeskriptif, menggambarkan kondisi saat ini dan masa lalu melalui analisis data historis, memberikan gambaran apa yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, ada model prediktif, yaitu memprediksi kemungkinan hasil di masa depan berdasarkan pola data historis menggunakan algoritma statistik dan machine learning. Yang ketiga yaitu model preskriptif, yaitu merekomendasikan tindakan optimal untuk mencapai tujuan tertentu, memberikan solusi apa yang harus dilakukan kepada pengambilan keputusan. Yang pada gambar itu pemodelan dalam MSS mengintegrasikan ketiga jenis model ini untuk memberikan dukungan keputusan yang komprehensif dan actionable. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis model AI untuk MSS. Pertama, ada neural network, meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola kompleks dalam data. Excellent untuk prediksi non-linear dan deklasifikasi multidimensi. Yang kedua, ada decision trees, model yang mudah dipahami dengan struktur pohon keputusan, ideal untuk rule-based decision making dan analisis faktor risiko. Dan yang ketiga, clustering algorithm, mengelompokkan dan berdata berdasarkan kesamaan karakteristik, berguna untuk segmentasi customer dan analisis perilaku konsumen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu natural language processing, memproses dan menganalisis teks untuk
ekstraksi insight dari dokumen, email, dan media sosial dalam konteks bisnis. Nah, ini untuk machine learning dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama adalah pengumpulan data, itu mengumpulkan data dari berbagai sumber, transaksi, customer behavior, market trends, dan operational metrics untuk training model. Kedua ada continuous learning, yaitu model terus belajar dari data baru, melakukan retraining berkala dan adaptasi terhadap perubahan kondisi bisnis. Dan yang ketiga ada pre-processing, membersihkan dan mempersiapkan data, handling misses values, normalisasi, dan future engineering untuk meningkatkan kualitas model. Dan ada model training, yaitu melatih algoritma ML dengan data historis, melakukan hyperparameter tuning dan validasi untuk memastikan performa optimal. Dan yang terakhir adalah development, yaitu mengintegrasikan model ke dalam MSS production environment dengan monitoring real time dan automate decision support. Dan sini ada studi kasus, yaitu implementasi AI model di perusahaan Indonesia. Pertama di sektor perbankan, yaitu Bank Mandiri. Contohnya implementasi AI untuk fraud detection dan credit scoring, mengurangi kerugian 40% dan mempercepat proses approval kredit dari hari ke menit. Juga ada di e-commerce, yaitu Tokopedia, machine learning untuk demand forecasting dan inventory optimization, meningkatkan akurasi prediksi demand hingga 85% dan mengurangi stock out 30%. Juga ada di manufaktur, yaitu Astra International, yaitu predictive maintenance menggunakan IoT dan AI, mengurangi downtime mesin 25% dan menghemat biaya maintenance hingga 50 miliar per tahun. Dan sini ada tantangan dan keterbatasan pemodelan AI dalam MSS. Itu yang pertama ada kualitas data, itu gearback in dan gearback out. Itu model AI sangat bergantung pada kualitas data input. Data yang tidak akurat atau bias akan menghasilkan prediksi yang menyesatkan. Juga ada yang kedua interpretabilitas, yaitu black box problem, sulitnya memahami bagaimana model AI mengambil keputusan, terutama pada deep learning, menimbulkan masalah trust dan compliance. Juga ketiga ada bias algoritma, model dapat mereplikasi bias yang ada dalam data historis, menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada keamanan data, itu risiko cyber security dan privacy breach meningkat dengan implementasi AI yang mengakses data sensitif perusahaan dan customer. Di sini ada best practice, yaitu membangun model AI yang efektif untuk MSS. Yang pertama ada define clear objective, yaitu tetapkan tujuan bisnis yang spesifik dan measurable, identifikasi KPI yang akan digunakan untuk mengevaluasi sukses model AI dalam MSS. Kedua ada ensure data quality, itu implementasi data governance framework yang kuat, lakukan data profiling, cleaning, dan validation secara konsisten untuk menjaga kualitas input. Juga ada cross functional team, yaitu bentuk tim yang terdiri dari data scientist, domain expert, dan end user, yaitu kolaborasi yang baik memastikan model relevan dengan kebutuhan bisnis. Dan ada continuous monitoring, yaitu mengimplementasikan monitoring system untuk track model performance, detect drift, dan trigger retraining ketika diperlukan untuk maintain accuracy. Juga ada masa depan pemodelan AI dalam MSS dan kesimpulan. Itu ada tren masa depan, yaitu automate machine learning atau AutoML, ada exponential
explainable AI atau XAI. Untuk transparansi ada juga Edge AI, untuk real time processing, juga ada quantum computing untuk optimasi kompleks, dan key takeaway yaitu AI mengubah MSS dari reaktif menjadi proaktif. Ada kualitas data adalah foundation kesuksesan, dan ada human AI yaitu kolaborasi adalah kunci, dan continuous learning dan adaptasi esensial. Pemodelan AI dalam MSS bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang transformasi cara kita mengambil keputusan bisnis untuk masa depan yang lebih cerdas dan sustainable. Dan demikianlah presentasi saya. Terima kasih.